Jumpa lagi bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk komentar, like, dan loncengkan, agar tidak ketinggalan update berikutnya. 46. Melihat Choki dan Zail terlihat mulai mabuk, Susan berinisiatif mengajak Choki segera pulang dan mengantarnya pulang ke kediaman barunya, sebuah villa mewah yang diberikan perusahaan. Sampai rumah nanti kamu harus langsung istirahat dan tidur. Jangan sampai besok kesiangan hadir di persidangan, ucap Susan yang sedang memandu mobil. Ucapan Susan malah dijawab dengan dengkuran dan igauan Choki yang tertidur di tempat duduk penumpang di belakang. Susan hanya geleng-geleng kepala mendengarnya. Di kediaman, Gracia kembali panik mendapat kabar mendadak bahwa persidangan langsung dimulai besok. Paul yang menerima surat pemberitahuan itu langsung cemas jika harus mengembalikan uang 200 juta yang dipinjamnya dengan jaminan sertifikat rumah Choki. Pasti Shakira tidak akan mau jadi pacarku lagi kalau aku tidak punya uang, bagaimana ini ya? Gumam Paul masih memegang surat kedua dari pengadilan itu di tangannya. Mah, ada surat dari pengadilan, Mah. Teriak Paul mencari Gracia ke seisi rumah. Rupanya ibunya itu sedang ada di ruang TV sedang menonton acara sinetron kesukaannya. Mah, sidang gugatan Choki jadi besok pagi, Mah. Beritahu Paul sambil memberi surat dari pengadilan kepada ibunya yang tampak terheran-heran dengan kabar yang disampaikan Paul. Ini sidang apa tahu bulat sih, kok dadakan begini? Ujar Gracia sambil membuka dan membaca surat yang diberikan Paul. Gimana nih, Mah? Kalau aku harus mengembalikan uang 200 juta itu, berarti aku gagal dong menikah dengan Shakira. Gimana dong, Mah? Rengek Paul pada ibunya persis anak kecil yang minta dibelikan permen pada ibunya. Ya tenang dong Paul, kita cari jalan keluarnya. Mama juga enggak mau setelah Via gagal nikah, masa kamu juga ikut-ikutan gagal nikah? Apa kata tetangga nanti? Mereka pikir keluarga kita ini dapat azab setiap mau menikah tertimpa masalah yang tidak terduga. Amit-amit deh kalau sampai dicap begitu. Ucap Gracia yang membayangkan kejadian di dalam sinetron yang ditontonnya terjadi pada dirinya. Kak Via mana, Mah? Kok belum pulang-pulang juga sudah larut malam begini? Tanya Paul yang cemas kakaknya tidak bisa mencari uang untuk mengganti semua uang Choki, yang artinya itu akan menjadi mimpi buruk bagi hubungannya dengan Shakira. Iya, kakakmu itu enggak punya otak kali ya, tahu kita di rumah sedang cemas begini dia malah enggak pulang-pulang, padahal semua masalah yang timbul ini gara-gara dia enggak becus cari pacar. Ucap Gracia meluahkan kekesalannya. Telepon sekarang juga kakakmu, Paul, suruh pulang sekarang. Perintah Gracia yang langsung mematikan TV karena sudah tidak tertarik lagi menonton azab yang diterima oleh si tokoh antagonis, karena keluarganya pun ada tanda-tanda mendapat azab karena pernah memaki-maki dan mencemooh Choki dengan kasar. Ini mama saja yang bicara sama Kak Via, ucap Paul sambil menyerahkan ponselnya yang sedang dihubungkan pada Via di sana. Halo, sapa seorang lelaki di sana. Gracia merasa salah sambung dan segera menyerahkan ponselnya kepada Paul. Paul mengamati layar ponselnya untuk meyakinkan kalau dia tidak salah sambung. Halo, sapa Paul kemudian. Iya, ada apa Paul? Terdengar suara Via di sana menjawab. Kak, Mama mau bicara. Ucap Paul kemudian menyerahkan ponselnya kepada ibunya. Siapa tadi lelaki yang menjawab teleponmu? Tanya Gracia dengan nada ketus. Oh, dia temanku, barusan aku dari toilet, jadi dia bantu jawab teleponku, Mah. Kamu sekarang ada di mana? Aku lagi makan di restoran, Mah. Iya di restoran. Emangnya kenapa sih, Mah? Yakin kamu di restoran, kok sepi begitu kayak sedang di kamar? Iya, Mah, aku kan makannya di private room, jadi tidak terdengar suara-suara orang di luar. Jangan bohong kamu, Via. Sumpah, Mah, sebenarnya, ada apa sih, Mah? Kamu itu benar-benar, ya. Mama dan Paul lagi kebingungan, kamu malah senang-senang makan di restoran. Mama emangnya lagi bingung kenapa, sih? Kamu jangan kaget ya, kalau persidangan gugatan Choki dimajukan besok. Apa, yang benar tuh Mah? Mungkin Mama salah informasi kali. Ini suratnya ada di tangan Mama. Adikmu juga tadi membacanya.
Jadi sudah pasti besok kamu harus datang ke sidang, makanya ayo kamu segera pulang. Tapi, jangan pulang dengan tangan kosong. Kamu harus berusaha dapat uangnya untuk mengganti duit Coki kalau tuntutannya di pengadilan menang. Aku udah janji, Mah, bisa dapat uang sebanyak itu malam ini juga. Oh, jadi kamu mau masuk penjara karena tidak mampu mengganti uang Coki? Ya enggak maulah, Mah. Makanya cepat cari uang, dan setelah dapat cepat kembali membawa uang itu agar besok kita bisa tenang-tenang saja menghadapi sidang. Baik kalau begitu, Mah, nanti aku kabari lagi. Gracia menutup teleponnya, berharap putrinya berhasil mendapatkan uang yang diperlukannya, karena sejak suaminya sakit-sakitan hanya Via yang bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Gracia jadi teringat Coki. Sebagai pacar Via, dulu Gracia atau Paul tidak sungkan-sungkan menyampaikan apa saja masalahnya kepada Coki, terutama yang berurusan dengan uang. Tidak dinafikan, hampir semua keinginan Gracia dan Paul pasti dikabulkan oleh pacar anaknya itu. Kalau boleh dibilang barang-barang di rumah ini hampir semuanya dibelikan oleh Coki, termasuk kursi malas yang sedang didudukinya, itu juga Coki yang membelikan. TV, mesin cuci, kulkas, semuanya berasal dari uang Coki. Mah, kok malah bengong? Usik Paul melihat Gracia malah termenung setelah menelepon Via. Jadi gimana dengan uangnya? Tegas Paul yang tidak bisa tenang sebelum mendapatkan uang itu. Kakakmu belum mendapatkannya, jelas Gracia. Terus nanti aku gimana? Ya gimana-gimana, terpaksa kamu harus menemani kakakmu di penjara. Oga amat, Mah, coba kamu bicara sama Shakira. Siapa tahu dia bisa bantu. Enggak mungkinlah, Mah, bukan dibantu. Aku malah diputusin sama pacarku. Makanya cari pacar yang tajir, biar kamu bisa numpang hidup sama dia. Sudah saatnya kamu harus mandiri, Paul. Jangan bergantung hidup pada kakakmu terus. Kalau dulu ada Coki, setiap ada masalah kakakmu minta bantuan dia pasti dituruti. Sekarang ini siapa yang bisa dia andalkan? Kan ada Sandy, pacar baru Kak Via. Mereka berdua masih PDKT, lagian Via bilang Sandy itu orangnya perhitungan, tidak seperti Coki yang mau menuruti apa saja keinginan kakakmu. Ini Mama ngomongin Coki terus, apa Mama sedang menyesal sudah menyingkirkan Coki dari keluarga kita? Menyesal sih tidak, cuma dalam situasi sulit seperti ini, Mama baru sadar, biar begitu-begitu Coki dulu sangat peduli dengan keluarga kita dan dia bisa diandalkan setiap kita membutuhkannya. Benar tidak Paul? Iya juga, Mah. Tapi kan awalnya Mama yang mempermasalahkan uang hantaran Coki yang masih kurang 100 juta. Jadi semua ini terjadi salah Mama. Iya, semua salah Mama. Kamu itu benar semuanya. Puas kamu Paul. Pokoknya Mama dan Kak Via harus mendapatkan uang 200 juta. Kalau tidak lebih baik aku lari dari rumah ketimbang masuk penjara. Ucap Paul sebelum kemudian meninggalkan Gracia yang tiba-tiba diserang sakit kepala menghadapi anak laki-lakinya yang manja dan harus dituruti semua keinginannya. Bersambung, 47. Konsentrasi Via untuk melayani si bandar tua Hengki buyar seketika setelah mendapat kabar dari ibunya kalau besok akan dimulai sidang pengadilan tuntutan Coki terhadap uang seserahan pernikahan dan juga rumah yang diklaim Coki sebagai miliknya. Mau kemana, sayang? Ucap Hengki dengan lembut coba menahan Via yang hendak turun dari ranjang dengan memegang lengan gadis itu. Maaf, Pak, sepertinya aku harus segera pulang. Barusan itu mamaku yang menelepon. Katanya ada urusan mendadak yang harus segera aku selesaikan. Ucap Via sebagai upaya pertamanya mendapat perhatian dari Pak Hengki yang malam ini sedang dilayaninya di atas ranjang sesuai perjanjiannya dengan Sandy. Jangan pergi dulu, cantik. Permainan kita kan belum selesai, masa kamu tega mau meninggalkan aku begitu saja? Ayo sini kita lanjutkan. Ucap Pak Hengki sambil menarik Via ke dalam pelukannya. Tapi, Pak, aku benar-benar sedang ada masalah besar, jelas Via dengan manja sambil menyentuh dada Hengki yang berbulu. Coba ceritakan masalahmu, mungkin saja aku bisa membantu, tanya Hengki yang memang pertanyaan itu sudah ditunggu-tunggu oleh Via. Tapi aku sungkan mengatakannya, Pak. Soalnya ini ada hubungannya dengan mantan pacarku, Coki.
Ucap Via sesuai keinginannya menarik ulur rencananya bercerita tentang masalahnya dengan Choki agar Hengki tidak terkesan dimanfaatkan oleh Via. Ada apa lagi dengan si kere itu? Coba ceritakan saja, tidak usah malu atau takut, pinta Hengki mulai penasaran saat Via menyebut nama Choki. Lelaki kere yang mulai dibencinya gara-gara kejadian malam ini dia sampai diusir dari restoran hotel. Via pun akhirnya mendapatkan momen yang sudah ditunggu-tunggunya untuk menceritakan masalahnya dengan Choki. Dalam ceritanya Via lebih fokus bicara mengenai permasalahan finansial yang dialami keluarganya sehingga ketika ada tuntutan dari Choki mereka tak sanggup untuk mengembalikannya. Jadi Choki menuntut balik ke pengadilan, total uang 100 juta beserta rumah yang sudah diberikan padaku. Masalahnya sertifikat rumah itu saat ini sedang disekolahkan di bank karena aku perlu dana untuk pra-pernikahan sebesar 200 juta. Jadi, sekarang aku harus ada uang 300 juta untuk mengembalikan uang pada Choki jika tuntutannya dimenangkan oleh pengadilan. Jelas Via dengan mimik sedih di wajahnya yang memang sengaja dibuat-buat agar menarik simpati lelaki tua yang sedang merangkulnya di atas tempat tidur. Kalau masalah sidang di pengadilan itu gampang, aku bisa bantu menyelesaikannya. Hampir semua orang yang bekerja di pengadilan itu aku kenal dan mereka berhubungan baik denganku. Jadi kamu tidak usah khawatir, cantik, aku akan membantu kamu melawan si kere Choki. Anggaplah ini sebagai balas dendamku atas diusirnya aku dari hotel gara-gara si kere itu. Tapi, ada satu syarat lagi yang harus kamu penuhi. Ucap Hengki memotong ucapannya sengaja agar Via penasaran. Syarat apa, Pak? Tegas Via. Mudah saja kok, manis. Kamu harus bersedia melayaniku malam ini dengan baik. Apa kamu bersedia, cantik? Jelas Hengki menyampaikan hasrat terpendamnya yang sejak tadi tertahan. Wah, Via tak menjawab apa-apa, tapi langsung mencium pipi si tua Hengki untuk menunjukkan rasa senangnya bahwa masalahnya dengan Choki bisa segera teratasi dengan bantuan lelaki yang usianya lebih tua dari orang tuanya Via itu. Tanpa membuang kesempatan Hengki langsung menyerang Via dengan beringas. Di ruang tengah Gracia tampak tak bisa memejamkan mata. Anak gadis satu-satunya yang ditunggu tak kunjung pulang meskipun malam sudah berganti dini hari. Hatinya resah, pikirannya bercabang-cabang. Paul, Paul, Paul. Gracia berkali-kali mengetuk-ngetuk pintu kamar Paul sambil memanggil-manggil nama anak lelaki satu-satunya itu. Tidak lama kemudian, putranya itu pun terbangun dan wajahnya tersembul di balik pintu dengan mata sedikit masih terkatup. Ada apa sih, Mah? Ganggu orang tidur saja, tanya Paul dengan wajah terlihat jengkel karena tidurnya merasa terganggu. Kakakmu belum balik, Paul. Mama risau terjadi apa-apa dengan Via. Handphonenya Mama hubungi juga tidak aktif. Ucap Gracia terlihat resah. Mungkin kakak belum dapat uang, jadi biarin aja, Mah. Pulang juga buat apa kalau tidak bawa uang, ucap Paul dengan entengnya membuat mamanya langsung mendelikkan mata. Paul, kamu itu keterlaluan sekali, masa kamu tidak risau terjadi apa-apa dengan kakakmu? Dia itu anak gadis, kalau terjadi apa-apa dengannya masa kamu tidak khawatir? Tegas Gracia memperingatkan Paul. Terus kita harus cari Kak Via kemana, Mah? Apalagi sekarang sudah tengah malam begini, kalau besok pagi aja kita carinya, gimana, Mah? Usul Paul yang tak mau direpotkan. Besok pagi kan dia harus datang ke persidangan, jadi harus dicari sekarang kakakmu itu, jelas Gracia. Kalau Mama mau cari sekarang, cari sendiri saja, Mah. Aku malas dan mengantuk, ujar Paul membuat Gracia mulai naik pitam. Kamu itu memang kalau ada maunya saja kamu cari kakakmu, kalau sudah begini, sama sekali kamu enggak pedulikan sama kakakmu itu. Terserah Mama deh, aku ngantuk mau melanjutkan tidur. Paul tak menghiraukan teriakan ibunya. Dia langsung menutup pintu kamarnya rapat-rapat, lalu menarik selimut dan kembali tertidur lelap tanpa memikirkan kakaknya yang dia rasa sudah besar dan pasti bisa menjaga diri. Berbeda dengan Gracia, kekhawatiran orang tua pada anaknya memang susah untuk dibandingkan. Tak pernah ada orang tua manapun yang ingin terjadi hal buruk pada anaknya, maka sepanjang malam Gracia memilih tidur di sofa menunggu kedatangan Via yang tak kunjung pulang ke rumahnya.
Sementara Via dan teman kencannya sedang lupa diri menikmati setiap detik kehangatan mereka di atas ranjang di dalam sebuah kamar hotel hingga menjelang pagi tanpa memedulikan keresahan sang ibu. Barulah pagi-pagi dia balik ke rumah dengan membawa si bandot tua ikut bersamanya. "Mah, kok tidur di sofa?" ucap Via sambil menepuk-nepuk bau Gracia yang masih tidur bersandar di sofa. "Via, akhirnya kamu pulang juga. Kemana saja kamu semalaman?" tanya Gracia sambil mengucut matanya yang masih terasa sepat. "Mama kan suruh aku mencari cara agar bisa menghadapi tuntutan Coki, makanya tadi malam aku tidak pulang. Tapi jangan khawatir, aku pulang tidak dengan tangan kosong, aku sudah mendapat kawan baru yang akan menolong kita melawan Coki di pengadilan," ucap Via membuat Gracia mengurungkan niatnya untuk memarahi Via karena tidur di luar. "Ayo, Mah, aku kenalkan dengan orangnya, dia ada di depan," ucap Via sambil menarik lengan ibunya menuju ruang tamu. Alih-alih membayangkan Via membawa seorang lelaki muda yang ganteng dan cocok dijadikan menantu, Gracia malah terkejut melihat lelaki tua bangka yang diperkenalkan oleh anaknya itu. "Enggak salah, kamu, Via. Jadi semalaman kamu bersama lelaki bau tanah yang lebih pantas kau sebut dia sebagai kakekmu," omel Gracia saat mereka kedua kembali ke dalam rumah dan membiarkan kembali Hengki menunggu di ruang tamu. Bersambung 48. Sesyah. "Mama, jangan dilihat dari usianya Mah, dia itu dirut Sinar Gadang Group, sebuah perusahaan ternama di tanah air. Selain orang kaya dia juga memiliki banyak relasi dengan orang-orang penting, termasuk dengan petugas di pengadilan," jelas Via untuk meyakinkan ibunya kalau Hengki itu akan jadi ladang emas baru bagi keluarganya. Jadi, Hengki sudah berjanji akan mengalahkan tuntutan Coki di pengadilan dengan melobi kenalannya yang menangani kasus ini. Artinya kita tak perlu membayar apa-apa dan rumah itu tetap jadi milik kita, Mah, tambah Via untuk menyenangkan ibunya yang sempat tidak menyukai Hengki, tapi tiba-tiba berubah 180 derajat setelah mengetahui identitas lelaki tua itu. "Wah, baguslah kalau begitu, biar tahu rasa si kere Coki itu." "Iya, Mah, lihat saja nanti kalau dia kalah di pengadilan, akan aku buat viral untuk kedua kalinya dia di medsos," ancam Via sambil memicingkan matanya penuh rencana jahat terhadap Coki. "Tapi sebentar, Via, bisa kamu jelaskan ke Mama, hubungan kamu dengan Sandi itu sebenarnya bagaimana? Kok, Mama bingung, tiba-tiba kamu mendekati Hengki sampai dibawa pulang ke rumah malah?" tanya Gracia tak hentinya menginterogasi Via sedangkan Hengki sudah menunggunya untuk pergi bersama ke pengadilan. "Aku dan Sandi itu sampai saat ini hubungannya hanya sebatas bos dan bawahan, Mah, dia memang sering PHP-in aku, kadang dia menganggap aku pacar, kadang aku dianggap hanya bawahannya. Jadi, aku udah tahu kalau Sandi itu tidak serius dengan aku, lagi pula dia playboy, suka mempermainkan wanita," jelas Via sambil berdandan di depan cermin. "Sandi tahu sekarang kamu dekat dengan Hengki?" "Ya tahu dong, Mah, orang dia yang suruh aku dekat dengan Hengki, agar bisnisnya lancar. Jadi ceritanya Sandi ingin memanfaatkan aku, sekarang sebaliknya, aku yang memanfaatkan kesempatan yang ditawarkannya." "Hehehe, kamu memang cerdas, Via. Mama yakin kehadiran Hengki akan mengubah kehidupan kita jadi lebih baik," ucap Gracia dengan tatapan menerawang dan senyum terukir di bibirnya. "Mama, ngapain sih senyum-senyum sendiri?" usik Paul yang tiba-tiba keluar dari kamarnya yang sudah berpakaian rapi. "Kepo banget sih kamu, lebih baik sana temani Pak Hengki, kasihan dia di depan sendirian. Kok pacar baru kakak tulir banget, Kak?" usik Paul pada Via yang masih make up di ruang TV ditemani. "Tulir tapi tajir," celetuk Gracia yang membela Via. Iya, yang penting jatah untuk aku mengalir," ucap Paul memilih mengalah karena berdebat dengan ibunya pastilah dia akan kalah. Paul menuruti keinginan ibunya untuk menemani Hengki yang sedang menikmati secangkir kopi panas yang dibuatkan oleh Via. "Pagi Pak, kenalkan aku Paul, adik kandungnya Via," ucap Paul menyapa Hengki yang sedang asyik dengan ponselnya. "Hai, Paul, gagah sekali kamu, kerja di mana sekarang?" tanya Hengki coba mengakrabi adik Via itu. "Aku hanya kerja freelance, susah bisa dapat pekerjaan kantoran yang tetap sekarang," jawab Paul beralasan.
Kalau kamu memang ingin punya kerjaan tetap, datang saja ke kantorku, nanti aku berikan posisi yang cocok untukmu, ucap Hengki coba menarik simpati dengan menawarkan Paul si pemalas itu pekerjaan kantoran di perusahaannya. Wah, beneran, Pak, aku mau sekali kerja kantoran, tegas Paul dengan wajah langsung sumringah. Ini kartu namaku, setiap waktu kamu bisa datang ke kantorku, ucap Hengki memberikan kartu nama pada Paul yang duduk di seberangnya. Saat Hengki dan Paul mulai terlibat obrolan yang menyenangkan, Gracia dan Via pun keluar dari dalam dengan pakaian dan dandanan yang cantik dan pakaian yang glamor. Mah, kita mau ke persidangan apa mau ke acara pesta sih? Hehehe, canda Paul yang disambut dengan gelak tawa oleh Hengki dan Via. Gracia pun tidak ketinggalan ikut menertawakan diri sendiri. Ayo, kita berangkat sekarang, ucap Via yang bergandengan tangan dengan Gracia. Paul dan Hengki pun bangkit dari duduknya, lalu bersama-sama keluar halaman rumah. Pada saat itulah Paul dan Gracia ternganga melihat sebuah Rolls-Royce berwarna putih. OMG, ini kan mobil impianku, ucap Paul yang segera mengelus-elus mobil mewah itu seolah mobil itu adalah kepunyaannya. Paul, kamu mau mobil seperti ini? Tanya Hengki yang tersenyum-senyum melihat gelagat Paul yang melucukan di matanya. Mau pakai banget, Pak. Yang second juga enggak apa-apa, aku memang peminat mobil-mobil luar, tapi sekadar minat, tak mampu untuk membelinya. Hehehe, ucap Paul yang menertawakan ucapannya sendiri. Ya udah, kalau nanti kamu menikah, aku akan hadiahkan sebuah Rolls-Royce sebagai hadiah pernikahan dari aku dan Via, ucap Hengki sambil menatap ke arah Via. Kemudian saat pandangan mereka bertemu keduanya saling melempar senyum. Ya ampun, mimpi apa aku semalam ya? Ingin rasanya besok aku langsung menikah biar bisa punya Rolls-Royce mobil idamanku ini. Ucap Paul tidak henti mengelus setiap sisi mobil mewah itu. Paul, kamu baru mama izinkan menikah, kalau kakakmu sudah menikah. Kalau gitu, Pak Hengki cepat-cepatlah nikahi kakakku, biar aku bisa cepat menikah dan dapat hadiah mobil mewah ini. Tenang, bisa diatur. Hehehe, canda Hengki tersenyum lebar mengomentari permintaan Paul. Gracia kini merasa keluarganya kini berada di posisi yang sangat menguntungkan. Apalagi Hengki telah menjanjikan pekerjaan buat Paul dan suaminya yang selama ini hanya kerja serabutan dan jarang di rumah. Mama sangat puas dengan upayamu mendekati Hengki. Kalau kamu sampai jadi menikah dengannya, Mama sudah membayangkan masa depan keluarga kita akan senang lenang dan tidak ada masalah finansial lagi yang selama ini merenggut kebahagiaan kita, ucap Gracia setengah berbisik pada Via yang berdiri sambil bergandengan tangan dengannya. Kalau Mama senang aku juga pasti senang, Mah, balas Via berbisik ke Gracia. Pokoknya Mama minta kamu harus benar-benar menjaga hubunganmu dengan Hengki hingga ke pelaminan, dan jangan sampai gagal lagi seperti pernikahanmu dengan si Kerecoki. Pesan Gracia yang tidak merasa janggal sudah membicarakan pernikahan putrinya yang baru semalaman berkenalan dengan lelaki tua bangka tapi kaya raya. Baik, Mah, kebahagiaan Mama, kebahagiaan aku juga. Apapun kan kulakukan untukmu, Mah. Gracia merasa terharu memiliki putri sepenurut Via, sangat berbeda dengan Paul yang sepanjang waktu selalu membantah dan menentang dirinya. Namun, seburuk apapun anak, seorang ibu pasti akan tetap menyerahkan segenap cintanya. Setelah Paul puas memandangi dan mengelus-elus bodi mobil mewah milik itu, Hengki pun mengajak keluarga Gracia untuk masuk ke dalam mobil mewah miliknya. Paul langsung speechless saat melihat bagian dalam Rolls-Royce yang sangat mewah dan mengagumkan itu. Saat Hengki mulai memandu sendiri mobil mewahnya ke jalan raya, Paul masih saja tak henti berdecak kagum. Bahkan rasa tegang yang sempat melingkupinya karena ingin menghadiri jalannya sidang gugatan Coki, seketika lenyap, berganti dengan angannya yang membumbung tinggi. Bisa memiliki sebuah mobil impian di hari pernikahan adalah mimpi yang menjadi nyata. Via pun yang duduk di bagian depan, di samping Hengki, merasa menjadi ratu paling cantik sedunia, sama seperti yang Gracia rasakan, membuat senyumnya melebar hingga ke telinga. Bersambung, 49. Via dan keluarganya turun dari Rolls-Royce putih milik Hengki dengan jumawa. Mereka berjalan beriringan dengan angkuh, tergambar dari tatapan Gracia yang terlihat sinis pada setiap orang yang melihatnya,
seolah mereka itu begitu rendah kelasnya, sedang dirinya keluarga kelas atas yang harus dihormati dan disegani. Susan yang sejak tadi berdiri di pintu masuk pengadilan menyadari kehadiran Via beserta keluarganya dan juga si bandot tua Hengki yang sedang berjalan menuju ke arahnya. Hengki yang mengenali Susan sebagai orang penting di perusahaan Artama Karya Group bermaksud menyapanya, untuk memperbanyak relasi di dunia bisnis yang digelutinya. "Pagi Ibu, Susan," sapa Hengki dengan ramah, tapi sayang Susan malah mencuekinya, membuat Hengki merasa heran. Karena pertemuan terakhirnya dengan wanita cantik itu di suatu meeting cukup hangat penerimaannya. Merasa tidak dianggap oleh Susan, kalau menuruti perasaannya ingin sekar Hengki marah-marah dan memaki Susan sebagai orang tak sopan. Tapi mengingat status anak pengusaha kaya itu sangat penting, Hengki harus mau menelan bulat-bulat rasa kesalnya. "Beb, Susan itu sekutunya Choki, dia yang melaporkan gugatan pengadilan," bisik Rosa mengetahui Hengki tidak mendapat respons saat menyapa Rosa. "Oh, pantas saja, makanya aku heran, biasanya dia ramah ke semua orang, kok sekarang jadi jutek begitu," ungkap Hengki sambil mengangguk-angguk. Sambil melangkah masuk ke lobi kantor pengadilan, Hengki mulai berpikir kalau lawannya di pengadilan kali ini juga bukan orang sembarangan. Susan juga dikenal banyak relasi orang-orang penting. Hengki tak habis pikir, kok bisa si kere Choki memiliki kedekatan dengan orang-orang penting, seperti Zale dan Susan. Sampai di sini, mulai timbul penasaran pada diri Hengki. "Selamat pagi, Pak Hengki," ucap seorang lelaki memakai jas berwarna navy dan berdasi dengan warna senada dengan jas mewahnya tiba-tiba menyapa Hengki yang sedang duduk dengan Via dan keluarganya menunggu persidangan dimulai setengah jam lagi. "Hei, Pak Wilson, baru sampai, Pak." "Sudah dari tadi, Pak, barusan ke belakang sebentar. Ini kenalkan Via dan keluarganya." Hengki pun memperkenalkan pengacara yang ditunjuknya kepada Via, Gracia dan Paul. "Saya sudah belasan tahun jadi pengacara dan 100% kasus yang saya tangani selalu mendapat kemenangan. Apalagi kasus tuntutan harta gono gini adalah kasus yang ringan. Saya sangat yakin bisa memenangkannya," ucap lelaki berperut buncit itu coba meyakinkan Via dan keluarganya, kalau kemenangan di pengadilan nanti akan berpihak kepada Via. Mendengar ucapan pengacara yang sangat meyakinkan itu, Via dan keluarganya merasa sangat senang, rasa was-was di hati mereka langsung sirna. Saat Via mulai melakukan pembicaraan serius untuk persiapan persidangan nanti, Gracia dan Paul minta diri untuk melihat-lihat sekeliling gedung peradilan yang bangunannya sangat klasik, cocok untuk dijadikan spot berfoto. Secara bergantian Paul dan ibunya mengabadikan momen di dalam gedung pengadilan itu untuk berselfie tanpa memedulikan tatapan orang-orang yang melihatnya. Di tengah keasikan Gracia dan Paul berfoto ria, tiba-tiba keduanya melihat Choki melintas tidak jauh dari tempat mereka berdiri. "Hei, Choki, tunggu!" teriak Gracia dengan suara lantang. Merasa ada yang memanggil Choki menghentikan langkahnya yang tadi sedikit tergesa. Saat membalikkan badan dia cukup terkejut bertemu dua orang musuh bebuyutannya, Paul dan Gracia. "Kamu itu benar-benar enggak punya malu ya, Choki. Masak uang dan barang yang sudah kamu berikan mau diambil lagi. Itu sama saja kamu menjilat kembali ludah yang sudah kamu buang ke tanah, jijik dan memalukan." Mah, secara tidak langsung Choki memang ingin membuktikan kalau dia ini memang orang paling kere, yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi dia kehabisan akal, makanya dengan tidak tahu malunya dia mau menuntut balik uang dan rumah yang telah dia berikannya sebagai seserahan. "Maaf, aku enggak punya waktu untuk mendengar apalagi mengomentari omongan kalian. Bagiku omongan kalian adalah keresahan yang kalian rasakan sendiri. Permisi." Choki pun langsung berbalik bermaksud meninggalkan Gracia dan Paul, tapi dengan cepat Paul menahan Choki dengan menarik jas lusuh berwarna navy yang dikenan Choki. "Lepaskan Paul, tolong jaga sikapmu, jangan kekanak-kanakan," ucap Choki dengan nada tegas. Tapi, hal itu urung membuat Paul melepaskan Choki dan cengkeramannya. "Dengar Choki, sebaiknya sebelum terlambat, kamu batalkan tuntutanmu itu." "Kenapa, Paul? Kamu takut kalah? Justru sebaliknya, kamu yang akan jadi pecundang, Choki." "Benar, Paul, dia akan jadi pecundang untuk kedua kalinya." "Hahaha," ucap Gracia yang tidak mau melewatkan kesempatan itu untuk mengatai Choki.
Setelah kamu kalah di persidangan nanti Choki, siap-siaplah namamu akan aku viralkan lagi sebagai lelaki kere dan pecundang. Hahaha, tambah Paul dengan mengatakan rencana jahatnya kepada Choki. Di tengah serangan fisik dan mental yang sedang dialami Choki, datanglah pengacara Mer. Zafran, yang merupakan orang pilihan Susan untuk melindungi Choki dalam persidangan. Hei, apa-apa ini? Lepaskan klien saya, ucap Zafran mendapati Choki sedang dibuli oleh keluarga lawannya dalam persidangan. Kamu ini siapa? Ikut campur saja urusan orang. Maki Gracia sambil memandang tajam ke arah lelaki berhidung mancung dan bertubuh gempal di depannya itu. Aku pengacara Pak Choki, tindakan kalian ini bisa aku tuntut sebagai penyerangan di muka umum. Gertak Mer. Zafran, merasa takut dengan ancaman pengacara Choki itu, Paul pun melepaskan Choki yang sejak tadi memilih tidak melawan karena ingin menghindari kegaduhan di tempat yang tidak semestinya. Dengar ya, Paul, Tante Gracia. Tujuan utamaku sebenarnya bukan uang dan rumah yang aku tuntut itu, aku melakukan ini semua semata-mata ingin memberikan pelajaran untuk kalian agar bisa menghargai orang lain, sesusah atau semiskin apapun dia, jangan sekali-kali menghinanya, karena itu akan berbalik pada diri kalian. Coba sekarang kalian tanya pada diri kalian masing-masing, seberada apa kehidupan kalian saat ini sampai berani mencap aku sebagai lelaki paling kere. Ucap Choki sebelum pergi bersama pengacaranya. Gracia dan putranya saling berpandangan sebentar sepeninggal Choki. Omongan terakhir Choki sangat menohok perasaan keduanya. Sejatinya omongan Choki memang kenyataan pahit yang tengah keluarga mereka hadapi. Setiap hari keuangan mereka kian menipis. Bahkan seminggu ke depan mereka akan jatuh miskin, karena keluarga tidak akan punya apa-apa lagi, jika tidak ada suntikan segar dari kekasih Via yang baru. Gracia jadi teringat obrolannya dengan Via sebelum mereka sekeluarga diantar oleh Hengki untuk pergi ke pengadilan. Via, bagaimanapun caranya hari ini kamu harus mendapatkan uang dari Hengki, karena jika tidak, kita harus berpuasa beberapa hari ke depan, karena stok bahan makanan sudah habis, ditambah lagi tagihan dari bank sudah jatuh tempo hari ini. Baik, Mah, serahkan pada Via, mulai hari ini kita akan mengeruk kekayaan dari si bandot tua, Hengki. Bersambung, 50. Proses sidang gugatan uang dan harta yang diajukan oleh Choki kepada Via dimulai dengan masuknya panitera, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum ke ruang sidang. Choki didampingi pengacara Mer. Zafran, sedangkan Via didampingi oleh Pak Wilson. Para pengunjung sidang juga sudah memadati yang diantaranya para wartawan yang selalu memburu berita sensasi. Wilson merasa terheran-heran dan tak disangka-sangka lawannya adalah seorang pengacara tersohor yang pernah menangani beberapa kasus besar, tapi kali ini dia mau menjadi pengacara untuk kasus sepele yang hanya menuntut jumlah uang tidak besar, hanya ratusan juta. Di sisi lain saat Wilson yang melihat kehadiran Mer. Zafran sebagai rivalnya yang kuat, dia mulai mempunyai feeling akan kesulitan memenangkan kasus yang ditanganinya ini. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ucap panitera mempersilahkan hakim untuk memasuki ruang sidang, yang artinya sidang segera dimulai. Seorang hakim ketua yang tampak berwibawa dengan kumis melintang duduk di tengah-tengah hakim lainnya, di bagian paling depan. Setelah berbicara sepatah dua patah, sidang pun dimulai dengan katokan palu. Suaranya membuat Choki dan Via yang pertama kali mengikuti persidangan jadi berdebar-bedar. Berbeda dengan pengacara mereka beserta asistennya, tampak duduk santai sambil sesekali menyimak berkas-berkas tebal di hadapan mereka, menunggu giliran untuk menyampaikan argumen untuk membela klien, agar tuntutannya dikabulkan oleh majelis hakim. Dewan Hakim yang mulia, klien kamu merupakan pihak yang sangat dirugikan dalam kasus ini. Bayangkan sudah banyak persiapan dan pengeluaran yang klien kami keluarkan untuk melangsungkan acara pernikahan tapi hingga hari hanya, pihak penggugat malah secara sengaja ingin membatalkan pernikahan dengan. Ucap pengacara Via terpotong dalam menyampaikan argumennya di depan Dewan Hakim yang terpu. Interupsi, keberatan yang mulia, klien kami sama sekali merasa tidak membatalkan pernikahan, di hari pernikahan justru mereka yang membatalkannya. Jelas Mer. Zafran memotong ucapan pengacara Wilson. Pihak penggugat, harap tenang dulu, hak bicara masih diberikan pada pihak tergugat. Silakan dilanjutkan.
Ucap Dewan Hakim menengahi. Terima kasih Yang Mulia. Seperti yang saya ucapkan sebelumnya, bahwa persiapan yang dilakukan oleh klien kami untuk acara pernikahan memakan banyak biaya. Namun pihak penggugat setiap dimintai pelunasan uang seserahan yang sudah dijanjikan selalu berkelit, selalu menjawab sebelum pernikahan pasti akan dilunasi, begitu Yang Mulia. Sehingga klien kami telah mengeluarkan begitu banyak uang untuk semua biaya-biaya pernikahan, mulai dari souvenir, catering, sewa gedung, dan lain-lainnya, dan itu hingga mencapai 3 kali lipat dari uang seserahan yang diberikan oleh pihak penggugat. Mungkin dia pikir uang 100 juta yang sudah dia berikan itu bisa mengcover semuanya. Padahal uang segitu zaman sekarang untuk melangsungkan pernikahan tidak ada apa-apanya. Dengan demikian sangat jelas klien justru yang telah dirugikan oleh pihak penggugat, jadi sangat ironis kalau sekarang pihak penggugat. Ucap pengacara Wilson terpotong kembali oleh pihak penggugat. Interupsi Yang Mulia, ucap Mer. Zafran ingin menyampaikan bantahannya. Interupsi ditolak. Silakan pihak tergugat dilanjutkan yang ingin disampaikannya. Perintah Dewan Hakim. Terima kasih Yang Mulia. Biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak klien kami yang jumlahnya 3 kali lipat dari uang seserahan pihak penggugat salah satunya didapat dari menggadaikan sertifikat rumah yang sebelumnya sudah diberikan oleh penggugat dan dengan sukarela telah dipindah namakan atas nama klien kami. Dengan demikian jelas sekali kalau rumah itu sudah menjadi milik klien kamu. Jika sekarang pihak penggugat ingin mengambil balik rumah itu adalah sebuah tindakan yang sangat memalukan dan tidak beretika. Buh! Teriak para pengunjung sidang mencemocoki. Paul dan Gracia yang berada di barisan pengunjung paling lantang berteriak bahkan sampai mengeluarkan sumpah serapah. Pengunjung harap tenang, dilarang membuat kegaduhan selama jalannya sidang. Ucap panitera coba meredakan suasana. Persidangan dilanjutkan, Dewan Hakim mempersilakan pihak penggugat yaitu Coki yang diwakili dengan pengacara kawakan, Mer. Zafran, untuk menyampaikan argumen dan tanggapan atas argumen dari pihak tergugat. Dewan Hakim Yang Mulia, izinkan saya mewakili klien saya untuk mengutarakan sebuah alasan paling mustahak alias paling mendasar mengapa klien saya mengajukan gugatan ini. Tidak lain karena pihak tergugat tidak henti-henti melakukan penyerangan personal kepada klien kami, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Telah terjadi pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik yang telah terencana oleh pihak penggugat dan juga keluarganya secara masif dan terencana hingga menghebohkan jagat maya dan menjadi viral dan trending topik. Bayangkan Yang Mulia, seorang manusia yang punya hati serapuh kaca, setelah menghadapi kegagalan yang luar biasa dalam rencana pernikahannya, harus menerima lagi hukuman sosial dari baik dari para netizen, maupun orang di sekitarnya. Adalah sebuah pengalaman hidup yang mengerikan yang sepatutnya tidak boleh terjadi pada siapapun. Tapi Yang Mulia, klien saya ini orang hebat, orang kuat yang berusaha survive dari semua kegagalan dan hinaan yang diterimanya. Namun demikian, pihak penggugat dan keluarganya makin hari makin liar mengusik dan mencemarkan nama baik klien kami, terutama di media sosial. Jika diikutkan prosedur hukum, klien kami bisa saja menuntut penggugat dengan pasal Undang-Undang ITE, bisa dipidanakan maksimum 6 tahun dan denda 1 miliar. Tapi, klien saya yang super sabar ini, masih memberi toleransi dengan memberi somasi agar berhenti melakukan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap klien kami dengan ancaman akan menggugat uang seserahan dan rumah milik klien saya. Tapi pihak tergugat tidak mengindahkan, bahkan semakin sering membicarakan klien kami di media sosial. Atas dasar semua itu, maka klien kami melakukan gugatan kepada Ibu Via selaku tergugat untuk mengembalikan uang serahan 100 juta dan sebuah rumah di Patra Kuningan, jelas Mer. Zafran secara detail dan jelas. Yang Mulia, apa yang disampaikan oleh pihak penggugat terlalu bertele-tele dan terlalu didramatisir yang menyudutkan pihak klien kami. Setuju, teriak pengunjung sidang yang tidak lain adalah teriakan dari Paul, Gracia, Hengki, serta orang yang dibayarnya untuk mendukung Via selama jalannya sidang. Pengunjung harap tenang, sidang dilanjutkan. Ucap panitera mempersilahkan hakim melanjutkan sidang. Pihak kuasa hukum tergugat, silakan dilanjutkan tanggapannya, ucap Dewan Hakim. Terima kasih Yang Mulia, ingin saya tegaskan di sini,
bahwa klien kami sebenarnya adalah korban dari cobaan penipuan yang dilakukan oleh penggugat, karena penggugat telah menjanjikan sejumlah uang seserahan yang akan dipenuhi sebelum hari H pernikahan. Kenyataannya penggugat tidak menepati janji, menimbulkan kekhawatiran pihak keluarga klien kami, sehingga klien kami memutuskan untuk membatalkan pernikahan itu, agar tidak terjadi penipuan-penipuan lainnya yang dilakukan penggugat pada kehidupan keluarga klien kami di kemudian hari. Adapun klien kami menolak mengembalikan uang seserahan dan rumah, karena semuanya sudah digunakan untuk biaya persiapan pernikahan. Jadi sangat ironis seandainya klien kami diharuskan mengembalikan uang tersebut. Demikian pembelaan kami selaku kuasa hukum tergugat. Yang mulia, ucap pengacara Wilson menutup pembelaannya dengan sangat puas, dan yakin kliennya akan berhasil memenangkan persidangan. Pihak penggugat ada sanggahan atau argumen yang ingin disampaikan? Tanya Dewan Hakim. Bersambung. Terima kasih.